Hello guys, thank you udah mau nonton video ini. Oke, kali ini aku mau bahas tentang Hisashi Ouchi karena menurutku ini sangat-sangat mengerikan. Jadi dia ini orang yang paling banyak terpapar radiasi nuklir. Dan dia ini juga dipaksa hidup selama lebih dari 83 hari dalam keadaan tubuhnya yang sudah dipenuhi dengan radiasi nuklir, yang mana pada saat itu keadaan kulitnya melepuh habis sampai ke dalam organ-organnya karena efek radiasi ini. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi Hisashi Ouchi adalah salah satu teknisi atau pekerja yang bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir yang berada di wilayah Tokaimura Prefektur Ibaraki, Jepang. Nah, jadi PLTN ini merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang pertama di Jepang. Sebenarnya PLTN Tokaimura sudah 2 kali mengalami kecelakaan nuklir yang menyebabkan lepasnya radiasi nuklir. Yang pertama terjadi pada 11 Maret tahun 1997. Jadi, pada saat itu, ledakan di pengolahan limbah nuklirnya. Karena limbah nuklir yang dipanaskan tidak sesuai SOP yang diperbolehkan, terjadilah ledakan di PLTN tersebut. Nah, pada saat itu suhu nuklir melewati batas normal yang akibatnya terjadilah kebocoran yang membuat 21 orang terpapar radiasi. 2 tahun kemudian, di PLTN yang sama terjadi kecelakaan nuklir yang kedua, yang mana radiasi nuklirnya bocor karena terjadinya ledakan di pengolahan bahan bakaran nuklirnya. Nah, berawal dari sini, Hisashi Ouchi mengalami paparan radiasi yang amat sangat parah. Bahkan Ouchi ini dianggap sebagai manusia pertama di dunia yang terpapar radiasi nuklir tingkat tinggi, guys. Nah, kejadian ini terjadi pada tanggal 30 September tahun 1999 pada pukul 10:35 pagi. Pada saat itu Hisashi Ouchi enggak sendirian, guys, tapi dibantu juga dengan kedua teknisi lainnya, yaitu Masato Shinohara dan Yutaka Yokokawa, yang mana mereka ini diperintahkan untuk menangani cairan kimia uranium untuk dituangkan ke dalam wadahnya, dalam wadah logam dengan takaran yang emang harus sesuai dengan prosedur yang seharusnya dituangkan ya. Jadi semuanya itu nggak boleh asal-asalan, ada aturannya. Yang jadi masalahnya ini mereka bertiga belum sama sekali berpengalaman dalam menangani cairan uranium ini. Bahkan mereka juga belum dapat pelatihan khusus untuk menangani cairan uraniumnya. Emang ini nggak boleh asal-asalan, guys ya. Jadi syaratnya teknisi yang menangani cairan uranium yang paling sensitif itu harus punya pengalaman dan juga pelatihan yang amat panjang. Jadi ini ketat banget, guys, prosedurnya. Karena ini emang sangat-sangat berbahaya. Jadi waktu itu mereka ini benar-benar pertama kalinya menangani cairan uranium untuk kebutuhan bahan bakar nuklir ya di PLTN itu. Jadi pada saat itu juga Masato Shinohara yang bertugas menuangkan cairan uraniumnya, sedangkan si Ouchi ini mengukur cairan dan bertugas untuk menutup wadah logamnya. Jadi Ouchi ini nih yang paling dekat dengan cairannya, sedangkan satu temannya lagi yang bernama Yutaka Yokokawa itu dia tugasnya cuma mengawasi mereka berdua yang duduk di sebuah meja yang jaraknya 4 meter dari mereka berdua. Nah, jadi si Yutaka Yokokawa ini tugasnya mengawasi si Ouchi sama si Masato Shinohara yang jaraknya 4 meter dari alat cairan uraniumnya yang tadi gitu, guys. Nah, karena mereka bertiga ini emang nggak berpengalaman sama sekali dan nggak ada pelatihan sama sekali dalam menangani cairan tersebut, jadi si Masato ini menuangkan campuran uraniumnya sebanyak 16 kg. Inilah yang jadi masalahnya.
Menurut tim penyidik dari Japan Meteorology Agency dan juga tim penyidik dari International Atomic Energy Agency, khususnya untuk menyelidiki kasus nuklir yang banyak ini ya. Jadi mereka menganggap bahwa ini jauh melebihi batas legalnya atau batas yang diperbolehkan. Harusnya batas legalnya atau diperbolehkan cuma boleh menuangkan cairan uranium itu sebanyak 2,4 kg guys. Jadi mereka itu kebanyakan kalau 16 kg. Si Masato sudah menuangkan 16 cairan kilogram uranium, yang mana ini berkali-kali lipat dari takaran yang seharusnya. Nah, karena campuran uranium yang dituangkan terlalu banyak nih ya, yang mana saat itu reaksinya tuh langsung bekerja nih guys ya, dan terjadilah ledakan kecil. Nah, biarpun ledakan kecil pun itu udah cukup mengeluarkan semua radiasi neutron alias radiasi nuklirnya, dan juga menghasilkan sinar gamma, yang mana sinar gamma ini berwarna biru. Jadi pas nuklirnya meledak nih guys, jadi keluar cahaya warna biru. Setelah ledakan nuklirnya meledak, alarm bahaya pun itu langsung berbunyi gitu guys. Tapi saat itu juga mereka ini benar-benar gak tahu kalau emang situasinya berbahaya, karena emang ledakannya nggak terlalu besar. Dan pada saat itu si Ochi ini juga mengakui awalnya dia nggak kenapa-napa alias biasa-biasa aja, gak ada reaksi apa-apa di dalam tubuhnya si Ochi ini. Nah, setelah terjadinya ledakan di tempat pengolahan nuklirnya, mereka bertiga itu cuma merasakan pusing, mual, sampai ada yang beberapa kali muntah. Nah, yang akhirnya mereka bertiga ini pingsan dalam ruangan itu yang emang udah dipenuhi dengan radiasi neutron, karena itu emang radiasi yang berbahaya ya bagi tubuh manusia. Nah, setelah itu mereka bertiga dievakuasi dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Universitas Tokyo untuk penanganan lebih lanjut. Dan di sana pun mereka langsung dirawat di ruangan isolasi untuk menghambat penyebaran radiasi supaya nggak menyebar ke mana-mana. Karena tubuh mereka udah dipenuhi dengan radiasi nuklir. Nah, pada saat itu juga PLTN itu juga langsung ditutup. Bahkan Gubernur Prefektur Ibaraki langsung memerintahkan penutupan ketat tuh di wilayah Tokaimura, dan menjadikan wilayah PLTN-nya yang ada di Tokaimura seluas 6 km itu dijadikan zona terlarang. Gejala awalnya yang dirasakan Ochi ini hanya sebatas pusing dan mual-mual, tapi setelah beberapa minggu dilakukan perawatan di rumah sakit, kulit Ochi ini udah bener-bener gimana, jadi kayak terbakar gitu ya, kayak melepuh lah gitu. Pemerintah Jepang pun menjadikan mereka bertiga sebagai pasien prioritas negara. Jadi dokter yang menangani mereka bertiga ini jadi dokter yang emang jajaran dokter terbaik di Jepang. Dan juga tim medis khusus untuk penanganan nuklir pun juga ikut turun tangan untuk menangani mereka bertiga yang terkena paparan radiasi ya. Setelah diperiksa, betapa kagetnya para dokter itu kalau DNA Ochi ini udah benar-benar hancur. Jadi nggak mungkin ada manusia hidup tanpa DNA sama sekali. Dan di waktu itu juga bola mata Ochi ini udah kayak ngeluarin darah gitu ya. Jadi kelihatan kalau si Ochi ini kayak nangis darah. Pada saat itu juga Ochi selalu disuntik pingsan, tapi setiap dia sadar itu dia selalu teriak menahan rasa sakit yang amat luar biasa, yang nggak bisa dibayangkan oleh manusia manapun. Terus setelah para ahli medis memeriksa kandungan radiasi nuklir yang ada di tubuh si Ochi ini, nah disinilah para ahli pun semuanya makin kaget, karena belum ada manusia yang terpapar radiasi nuklir separah Ochi ini. Karena kandungan radiasi yang bertarang di tubuh Ochi ini mencapai 17 sp.
Ochi ini dianggap sebagai manusia yang paling banyak terpapar radiasi nuklir. Sedangkan teknisi lainnya, temannya Ochi tadi yang namanya Masato, yang nuangin cairannya tuh ke logam, ya cairan uranium, itu juga mengalami paparan radiasi yang cukup besar, yaitu sebesar 10 SP. Nah, sedangkan Yutaka terpapar radiasi sebanyak 3 SP. Jadi si Yutaka ini yang tadi ngawasi mereka berdua ya. Karena jarak Yutaka jaraknya agak jauh, jadi cairan uranium yaitu 4 meter dari titik ledakannya. Nah, si Ochi ini terpapar radiasi yang paling parah di antara mereka berdua. Dan kondisi tubuhnya pun yang paling parah juga. Jadinya tim medis terbaik pun emang berfokus ke Ochi ini. Dan dengan keadaan tubuh Ochi yang kayak udah tadi aku jelasin ya, sebenarnya para ahli pun sadar bahwa si Ochi ini gak bisa selamat. Biarpun saat itu Ochi masih bernapas, tapi karena sebelumnya belum ada manusia yang terpapar radiasi separah Ochi ini. Jadi tim medis di Jepang dan tim medis terbaik dunia itu merasa tertantang untuk menangani si Ochi ini. Nah, karena sel darah putih si Ochi ini nyaris nol ya, para dokter pun melakukan transplantasi sel darah putih kepada Ochi ya, yang mana darahnya itu dinonorkan dari kakak kandungnya si Ochi ini. Dan transplantasi darah ini dilakukan karena terpaksa, karena sebelumnya belum ada manusia yang melakukan transplantasi sel darah putihnya ya guys. Apalagi transplantasi ini dilakukan dengan cukup besar, karena sel darah putih Ochi ini nyaris nol. Nah, setelah seminggu dirawat, Ochi ini sering banget teriak kesakitan. Dan pada saat itu juga Ochi minta kepada pihak dokter untuk dibiarkan meninggal dunia, karena Ochi ini emang udah nggak bisa menahan rasa sakit yang amat sakit gitu ya. Dan si Ochi ini juga sempat bilang ke si dokternya bahwa si Ochi ini bukanlah kelinci percobaan. Tapi tim dokter tetap melakukan perawatan pada si Ochi dengan dalih mereka ingin menyelamatkan nyawa si Ochi ini. Biarpun mereka para dokter tahu bahwa nyawa Ochi ini nggak mungkin selamat lagi ya. Akhirnya perawatan kepada Ochi ini tetap dilanjutkan setelah 14 hari dirawat. Semua organ Ochi mengalami kegagalan, jadi semua organ Ochi ini udah nggak berfungsi lagi. Termasuk khususnya itu udah meleleh, jadi nggak berfungsi lagi karena efek radiasi yang amat tinggi yang ada di si tubuh si Ochi ini. Dan sel darah putihnya yang didonorkan kakaknya tadi itu nggak berfungsi juga. Dan yang akhirnya para dokter pun melakukan transplantasi darah lagi kepada Ochi sebanyak 10 liter setiap 12 jam. 3 minggu perawatan, semua kulit Ochi udah enggak ada lagi, dan dokter pun melakukan transplantasi kulit, jadi semacam mencangkok kulitnya Ochi. Kayak udah kayak tanaman aja ya. Dan usaha itu pun gagal. Jadi bukan hanya kulitnya aja yang rontok, tapi dagingnya si Ochi ini juga ikut lepas dari tulangnya. Ngeri gak tuh? Memasuki hari ke-59 hari dalam perawatannya, jantung Ochi ini sempat berhenti berdetak selama 3 kali selama 49 menit. Tapi lagi dan lagi tim dokter yang menangani Ochi ini melakukan percobaan dengan alat pacu jantungnya. Jadi kayak jantungnya Ochi ini dipacu lagi supaya berdetak kembali. Nah, mulai di sini banyak pihak yang menyalahkan dokter yang menangani si Ochi ini. Jadi kayak dianggap menunda kematiannya si Ochi ya, padahal si Ochi ini udah menahan rasa sakit yang amat yang nggak bisa dibayangkan manusia sebelumnya.
Karena udah beberapa kali Ochi ini meminta kepada tim dokternya untuk dibiarkan meninggal dunia aja. Nah, karena Ochi ini udah agak sanggup lagi menahan rasa sakit yang ia derita. Apalagi melihat keadaan Ochi ini yang nggak mungkin lagi bisa selamat. Kemudian para tim dokter melakukan kesepakatan untuk nggak menggunakan alat pacu jantung. Kalau misalnya si jantungnya si Ochi ini udah berhenti berdetak, dan tim dokter pun harus meninggalkan si Ochi ini meninggal dunia. Memasuki hari ke-82, semua organ Ochi ini udah berhenti, termasuk jantungnya pun itu berhenti berdetak. Dan disinilah tim dokter menghargai permintaan Ochi. Semua peralatan medis yang ada di tubuh Ochi itu dilepas dari semua tubuhnya. Dan keesokan harinya, di tepat pada tanggal 21 Desember tahun 1999, Ochi menghembuskan napas terakhirnya. Setelah 83 hari menahan rasa sakit yang amat luar biasa, yang belum pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya. Di kejadian kecelakaan nuklir yang terjadi di Jepang, apalagi kecelakaan nuklirnya itu udah 2 kali. Yang pertama terjadi pada tahun 1997, dan yang kedua kalinya terjadi pada tahun 1999 ya. Ini membuktikan bahwa standar keamanan yang nggak memadai, khususnya penanganan nuklir di Jepang. Karena tim penyidik dari International Atomic Energy Agency yang berpusat di Austria, mereka menilai bahwa kalau standar keamanan nuklir di Jepang itu emang masih sangat buruk. Karena kecelakaan nuklir yang terjadi di PLTN Tokaimura, Jepang itu sempat terjadi 2 kali ya di tahun 1997. Emang karena kecelakaan nuklir yang pertama itu emang terjadi karena human error, atau hal yang mestinya enggak terjadi karena prosedur penanganan materialnya yang dianggap ceroboh. Teknisi yang dianggap kurang berpengalaman, dan pengawasan yang tidak memadai, dan juga prosedur keselamatan operasional yang masih dianggap usang ya. Tapi masih dijalankan di standar pengolahan nuklir di Jepang untuk menangani kecelakaan nuklir yang terjadi di sana. Dan kejadian yang kedua di tahun 1999, menurut tim penyelidik terjadi karena manajemen operasionalnya yang emang buruk. Prosedurnya yang buruk juga dalam penanganan bahan bakar kimia yang berbahaya, yaitu nuklir. Dan Badan Energi Atom Internasional pun menganggap kurangnya evaluasi saat kecelakaan nuklir pertama yang terjadi di tahun 1997. Karena kalau kejadian pertama itu dijadikan evaluasi atau bahan pembelajaran, mungkin kecelakaan nuklir di tahun 99 itu itu bisa ditangani ya. Lebih baik jika evaluasi itu benar-benar dijalankan, atau bahkan kecelakaan nuklir di tahun 99 itu gak akan pernah terjadi lagi. Oke, sampai di sini aja pembahasan kita mengenai Hisashi Ouchi. Bye.